Jangan FOMO. Untuk investor pemula, intinya nggak ada semuanya yang instan, teman-teman. Since kamu orangnya nggak mau ambil resiko gitu, nggak mau take risk, Yang pertama itu jangan FOMO. Profil resiko yang kita punya itu juga reflect gitu dengan instrumen investasi apa yang ingin kita beli. Jadi menurut aku selain emang ada ilmu yang bisa kita dengar dan bisa kita ambil dari orang lain, kita juga tetap harus mengkaji apa instrumen investasi yang ingin kita beli gitu. Jujur kalau menurut aku dibandingin sama instrumen investasi lain, emas tuh agak lebih no-brainer ya. Kalau menurut aku, kayak kalau misalnya dia lagi turun, kalau ada uangnya, aku beli lagi. Kalau misalnya dia lagi mahal, ya mau nggak mau gramnya dikurangin. Kayak sesimpel itu sih sebenarnya. Makanya mungkin kalau misalnya buat aku yang kurang mengerti sama instrumen investasi lain, itu jadinya jauh lebih mudah. Mungkin karena dari orang tua juga selalu dikasih nasihat kalau misalnya mau yang safe aja, since kamu orangnya nggak mau ambil resiko gitu, nggak mau take risk, ya udah emas aja gitu. Jadi emang cocok banget sih dengan aku gitu, yang takutan dan anxious gitu ya. Di sini aku belajar banget soal kontrol diri ya. Terus kita sebagai manusia juga jangan terlalu greedy gitu. Jadi kalau memang sudah dirasa cukup, ya udah ambil aja gitu. Terus juga jangan terlalu ragu-ragu dalam mengambil keputusan, karena kita banyak bisa melewatkan sesuatu gitu kalau ragu-ragu. Itu sih. Aku rasa dalam investasi ada dua hal yang paling penting sih. Nah, jadi yang pertama itu adalah gimana kita bisa mempunyai income yang stabil dan juga kita besarin income kita gitu. Nah, ini yang kedua yang penting. Gimana kita bisa konsisten melakukan investasi gitu. Nah, apalagi sekarang investasi mulai dari 10.000, 50.000, 100.000 aja udah bisa gitu. Jadi habitnya yang dibangun gitu kan, bisa mulai dari investasi reksadana. Nah, aku waktu itu bikin habitnya tuh bikin investasi reksadana dari Moxa gitu. Jadi ya tiap bulan top up aja gitu kan, seberapa misalkan yang bisa ditabung. Seperti itu sih. Karena emang itu tadi ya, informasi itu kan banyak banget ya terkait dengan saran mengelola keuangan. Ya dari aku sendiri jadi lebih aware sih untuk bisa mengelola keuangan itu sendiri gitu ya. Misalkan pada saat gajian, jadi aku sekarang udah punya pocket atau kayak alokasi dana untuk bisa masuk ke tabungan yang mana, untuk nanti bisa uang darurat yang mana, untuk investasi yang mana. Jadi sudah ada porsinya masing-masing gitu dari semua pocket tersebut sih. Kita tuh mesti ngerti, benar-benar paham banget instrumen yang mau kita masukin tuh kayak gimana gitu. Terus misalkan kita masuk ke kripto, koinnya koin apa aja, terus di belakangnya itu kayak gimana gitu, itu harus benar-benar dipelajarin. Terus secara teknis juga jangan asal masuk, tapi kita harus tahu momentumnya di mana kita masuk gitu. Dan kalau memang udah dapat keuntungan, ya udah jangan greedy gitu. Kalau memang 20% cukup, ya udah 20% keluar aja gitu. Karena besoknya bisa banting jadi 50% minus gitu. Karena aku sendiri kan sebenarnya sebelum nabung tuh lumayan konsumtif. Banyak yang mau dibeli, apalagi kan awal-awal kerja kan kayak wah baru punya uang nih gitu. Jadi banyak yang mau dibeli, banyak yang sebenarnya nggak butuh tapi tetap dibeli for the sake of buying aja gitu. Tapi mungkin sekarang kalau misalnya udah ada habit atau rutinitas nabung, jadinya lebih lebih aware sama apa aja yang aku beli, apa aja yang pengeluaran aku di bulan itu gitu. Dan karena emang udah ada set budget yang ditaro gitu untuk ditabungin ke emas, jadinya itu aku nggak ganggu-gugat. Jangan FOMO, tetap belajar aja semuanya, tetap dianalisis sendiri walaupun di luar sana banyak banget orang yang ngasih saran. Cuman menurut aku yang paling penting itu adalah kita harus bisa mengenali profil resiko kita sendiri dan juga menganalisis sendiri dengan penilaian kita. Lebih ke kayak mulai aja dulu sih, kayak maksudnya dikit-dikit gitu kan. Dikit-dikit maksudnya walaupun kayak mungkin belum bisa menyisihkan terlalu banyak, karena aku juga mulai kayaknya nggak terlalu banyak deh. Itu bisa dialokasikannya lebih sedikit, tapi nanti seiring berjalannya waktu bisa dikit-dikit makin ditambah gitu. Intinya nggak ada semuanya yang instan, teman-teman. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ada yang bilang invest nih ke A, B, C, naik 2 kali lipat, nah itu udah pasti scam, teman-teman gitu. Mungkin bisa masukin ke instrumen-instrumen yang aman kayak
reksadana gitu. Nama gue Tram, tonton terus Moksa Kepo.